Oke, pertama-tama adalah rasakan dulu physical body, jadi tubuh fisik Anda. Bagaimana sih Anda duduk? Jadi tidak pernah bosan, setiap kali selalu merasakan alas kita duduk. Lalu kemudian merasakan seluruh bagian tubuh yang menyentuh bumi. Rasakan bumi itu mensupport kita. Kemudian Anda tahu Anda punya balok, ada sit bone. Nah, kemudian bagaimana Anda semakin paham dari sit bone itu yang membantu menyangga tubuh atas kita. Jadi energi dari kaki sudah mengalir naik. Lalu dari sit bone itu sebagai tiang atau pondasi kita berikutnya yang membantu nanti tulang punggung kita menjadi tegak. Nah, bayangkan tulang punggung itu seperti tiang yang memang yang tegak ya. Jadi tulang punggung Anda akan terbawa tegak dengan sendirinya. Side body long, lengthening the spine. Lalu perlahan kedua tangan masukkan prinsipnya di mana Anda mengepit dompet sedikit sehingga dadanya naik, shoulder-nya turun. Lalu si punggung Anda terasa menjadi semakin tinggi dan kepala Anda memanjang ke atas. Bayangkan ada yang menarik kepala Anda ke atas sehingga duduk Anda terbawa menjadi semakin tinggi dan duduk Anda menjadi ringan. Jadi kalau bahasa dewanya, even you are sitting down, you can feel that you are sitting tall. Jadi duduk Anda tinggi. Anda tidak berat ke bawah, tapi Anda ringan karena Anda yang sudah menarik seluruh energi itu dari bawah sampai ke atas. Anda yang melakukan itu dengan pengertian, dengan perasaan, dan Anda melakukannya dengan sadar. Lalu pandangan Anda ke depan, yang mau memejamkan mata, pejamkanlah matanya dengan lembut. Yang tidak memejamkan mata, hanya lihatlah ke satu titik di depan Anda, tapi pastikan matanya tidak bergerak-gerak lagi. Nah, pada saat Anda sudah melakukan itu semua, usahakan tubuh fisik Anda juga tidak bergerak lagi. Anda stay, Anda connected dengan diri Anda seutuhnya. Dan sekarang Anda siap untuk latihan yoga kita pada pagi hari ini dengan temanya adalah twisting. Everything is about how to twist properly. Nah, bayangkan semua tadi penjelasan awal yang sudah aku sampaikan di awal. Lalu kemudian masukkan itu ke dalam kepala Anda, masukkan itu ke dalam hati Anda, dan nanti Anda bawa dalam setiap tarikan nafas Anda. Lalu masuklah dengan lembut ke nafas yang pertama, yaitu netral breathing. Di mana Anda mengamati nafas, selalu kembali mengamati nafas ya. Bersyukurlah karena dengan yoga selalu dibawa kembali pulang ke dalam tubuh Anda sendiri. Dan pada saat dibawa pulang, di mana Anda bisa mengamati sepenuhnya seluruh tubuh, seluruh perangkat yang ada di dalam tubuh Anda sendiri. Dan yang penting selalu dibawa pulang untuk sadar nafas Anda sendiri. Jadi bila Anda sadar dan bila Anda sudah tahu pengetahuannya, sudah tahu knowledge-nya, setiap kali kita mengulang nafas, Anda tidak akan pernah bosan, justru Anda akan bersyukur. Karena Anda selalu diingatkan kembali, selalu dibawa kembali, selalu untuk bersyukur dengan nafas yang kita miliki hari ini, tanggal 1 Desember, pagi ini kita berlatih yoga bersama-sama. Lalu kemudian masuklah ke nafas yang kedua karena kita nanti akan berlatih twisting, jadi berkaitan dengan sisi kiri dan kanan. Kita akan bernafas di sisi kiri dulu ya, seperti yang pernah kita lakukan kemarin. Silakan inhale, bayangkan hanya di lubang hidung kiri saja. Jadi inhale kiri, exhale-nya kiri. Lalu pada saat bernafas di sisi lubang hidung kiri itu, bila Anda sudah cukup peka, ini level Anda semua aku naikkan ya, rasakan semuanya di sisi kiri Anda. Jadi Anda bukan sekedar bernafas hanya di lubang hidung kiri, tapi Anda bernafas di seluruh tubuh kiri Anda. Jadi Anda wajib menggunakan sugesti Anda wajib menggunakan visualisasi Anda, agar terbayang, agar tervisualisasi. Karena semakin Anda bisa membayangkan, semakin Anda bisa memvisualisasikan, Anda akan bisa mendapatkannya menjadi semakin jelas. Jadi kembali visualisasi dan bayangan itu adalah untuk Anda, bukan untuk gurunya. Dan bukan untuk mendapatkan nilai, tetapi adalah untuk agar sejauh mana Anda bisa semakin connected dengan diri Anda. Cukup exhale-kan di lubang hidung kiri, lalu sekarang silakan Anda inhale-nya dan exhale-nya di lubang hidung kanan.
Nah, bila Anda cukup peka, nanti suatu ketika pada saat Anda bernafas, Anda akan bisa merasakan mungkin akan terasa berbeda pada saat bernafas di kiri dan di kanan. Bila Anda bisa mendapatkan perasaan itu, bersyukurlah. Berarti perasaan Anda sudah menjadi semakin peka. Karena Anda jadi ketemu. Ketemu mungkin tadi kiri lebih luang atau kanan yang lebih luang. Jadi Anda menemukan ketidakseimbangan. Karena di dalam tubuh kita akan ada ketidakseimbangan itu. Maka dari itu kita belajar yoga agar kita menjadi seimbang. Jadi dengan kita tahu di mana kita titik ketidakseimbangannya, disitulah tempat yang harus kita latih. Jadi kembali ya, bersyukurlah dengan yoga, walaupun dari hanya bernafas, membantu menemukan ketidakseimbangan di dalam diri Anda. Dan itu adalah bagian-bagian keindahan di mana Anda belajar yoga dengan benar. That you learn and doing yoga really from your inside body. Because yoga is an inside job. Dan bagaimana gurunya berusaha sebagai orang luar yang mengarahkan Anda agar Anda bisa benar-benar connect dengan semua apapun yang Anda miliki dari dalam itu. Terus sampai Anda ketemu ya, semoga. Kalau belum ketemu misalnya, jangan takut, jangan malu, karena mungkin belum ketemu. Karena suatu saat bisa Anda temukan, atau memang Anda sudah seimbang kiri dan kanan. Jadi selalu lihat sisi positifnya. Lalu sekarang exhalekan di lubang hidung kanan. Nah sekarang silakan inhale dan exhale di kedua lubang hidung Anda. Bagaimana rasa kedua lubang hidung Anda akan terasa lebih plong. Ya, semoga dengan dari latihan yang kita lakukan seperti ini, Anda bisa mendapatkan maknanya. Lalu kalau Anda sudah mendapatkan manfaatnya, Anda bisa bawa dalam latihan Anda sehari-hari. Walaupun cuma duduk dan bernafas lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan, itu efeknya akan sangat banyak sekali. Namun kembali lakukan dengan connect, lakukan dengan attitude yaitu willingness, lalu lakukan dengan intention yang jelas. Semua yang Anda lakukan benar-benar tertuju tepat sasaran. Oke, sampai rasakanlah terasa keseimbangan kiri dan kanan. Dan bagaimana pada saat Anda bernafas dengan benar, si punggung Anda akan terjaga lurus. Kalau Anda connect dengan tubuh Anda ya. Lalu perlahan tuntaskanlah seluruh putaran nafas dan dengan lembut kembalikan lagi ke bernafas netral. Sambil beberapa saat rasakan dan sadari apa yang sudah ada dan apa yang sudah hadir di dalam tubuh Anda. Dari hanya sekedar bernafas seperti itu ya. Lalu perlahan kembali membuka mata kalau yang menutup mata. Lepaskan baloknya. Lalu kemudian kita akan duduk berganti dengan Sukhasana. Kita akan mulai dari kepala ya, agar seluruh tubuhnya kita dapatkan. Oke, inhaling tundukkan kepala, dekatkan dagunya dengan dada, lalu dekatkan dadanya dan dagu. Jadi pertama, tundukkan dagunya ke arah dada, lalu perlahan pada saat exhale, dekatkan dadanya dengan dagu. Dan karena Anda mengerti jari-jari tangannya menancap ke bawah, sehingga pijatan dari lengan atas ke samping kiri kanan Anda terjadi, lalu regangan kepala bagian atas dan punggung bagian atas Anda terjadi. Dan regangan itu akan lembut saja karena memang untuk bagian kepala kita tidak perlu kencang-kencang. Yang penting Anda ngerti ada yang terjadi di sana. Lalu kemudian kita bawa nafasnya ke seluruh area yang kita regangkan itu di sana. Oke, inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Dorong dagunya ke depan, kepalanya panjangin ke belakang. Jadi kepala kita dipanjangin sedikit ke arah belakang. Kalau tadi duduk arahnya ke atas, sekarang ke atas sedikit ke belakang. Sampai rasakan regangan dari sternum ini yang melewati kerongkongan sampai ke dagu dan rahang dan dagu. Dan kembali di sini regangannya pun juga akan lembut. Tetapi dengan Anda melakukan ini, Anda akan membuka throat chakra Anda ya. Throat chakranya terbuka, meridian yang di sekitar tenggorokan Anda pun juga terbuka. Namun, jari-jari tangannya tetap harus bekerja. Jadi inhale, jari tangannya bekerja. Lalu pada saat exhale, bawa seluruh nafas Anda di area yang kita buka di sini. Sambil pastikan duduk tetap dengan sit bone Anda, duduk tetap dengan benar. Oke, dapat ya? Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Neutralize dulu di sini, exhale.
Kemudian inhale, tundukkan lagi dagunya ke arah dada, 1 kali lagi ya. Lalu exhale, dekatkan dadanya dengan dagu. Lanjutkan bernafasnya. Bernafasnya dibawa ke leher belakang, punggung belakang, seputaran upper trapezius. Lalu begitu jari-jari tangannya berusaha berjalan ke samping kiri kanan, rasakan regangan di upper back Anda menjadi semakin bertambah. Jadi dari knowledge Anda, dengan instruksi gurunya yang mengarahkan Anda bisa mengaplikasikannya ke area yang benar dan tepat, dan dengan kesadaran Anda bisa menambahkan volume aktivasinya di sana dengan lebih dalam. Good, inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah, neutralize dulu di situ ya, exhale. Lalu perlahan inhale dorong dagunya ke depan, 1 kali lagi panjangkan kepalanya ke atas. Sambil menjaga duduk kita tidak terbawa ke depan atau ke belakang, duduk kita tetap tegak. Nah kembali yang kedua kali merasakan regangan dari sternum, lalu kemudian tenggorokan, lalu kemudian sampai ke dagu Anda dan melewati kerongkongan Anda. Ini ada throat chakra, ada chakra yang kelima di sini. Lalu kemudian bagaimana Anda mengarahkan seluruh nafasnya di sana sambil kembali jari-jari tangannya coba jejakan dan sedikit berjalan, itu menambahkan semua stretching yang terjadi. Semoga dapat semuanya ya. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah dan exhale neutralize. Ganti kaki biar tidak pegal. Sekarang kita akan leher samping kiri dan kanan. Kita mulai dari samping kiri ya. Jadi tekan jari-jari tangan kirinya ke lantai, seluruh jarinya ya. Dan Anda sudah tahu ya alignment jari Anda. Pastikan walaupun di samping, alignmentnya tetap sama antara jempol sama kelingking. Oke, inhale dulu di situ rooting down. Exhale lengthening. Dan pada saat inhale panjangkan lagi ke samping kanan. Dan exhale berikutnya perlahan dekatkan telinga kanan pada bahu kanan. Nah, regangannya akan tercipta dari telinga kiri, leher kiri, dan pada saat jari-jari tangan Anda mencengkram ke lantai, sebenarnya nanti di sekitaran di sini ya deltoid atau lengan bagian atas itu bagian dalam, Anda akan bisa merasakan stretchingnya sampai sana. Jadi inilah yang bila Anda mengikuti kelas Sabtu kemarin ya, bagaimana kesatuan tangan kita dari jari tangan sampai ke leher, sampai ke kepala Anda. Lalu kita akan menggulirkan dagunya ke arah dada kanan. Kita memberikan twisting leher kiri kita. Nah, gulirkanlah dagunya ke arah kanan. Jadi pandangan Anda ke arah tangan kanan. Rasakan si kepala Anda bagian belakang kita twistingkan. Jadi bukan spine kita saja yang kita twistingkan, leher pun juga kita twistingkan. Di belakang leher sini ya, di mana banyak beban-beban yang tersimpan di sini. Pastikan jaga duduknya tetap tegak. Lalu sekarang nafasnya benar-benar dibawa di area itu. Sejauh mana Anda ingin regangkan, tinggal bantu kekuatannya dengan kedua tangan yang akan memberikan tambahan volume stretchingnya di situ. Nah sekarang gulirkanlah dagunya melewati dada Anda, kembalikan lagi ke tengah. Dan perlahan kembalikan lagi ke posisi netral. Sekarang jari-jari tangan kanan jejakkan semuanya di matras. Ya, pastikan alignmentnya benar. Lalu pada saat exhale panjangkan kepalanya ke arah kiri. Lalu dekatkanlah telinga kiri pada bahu kiri. Nah kembali ya, bila Anda lakukan dengan knowledge, Anda lakukan dengan perasaan dan kesadaran, Anda akan bisa merasakan ya sisi kiri dan sisi kanan stretchingnya akan terasa berbeda. Tergantung beban hidup Anda lebih berat sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah nikmatilah semakin jari-jari tangannya menjejak atau berjalan, Anda akan bisa merasakan regangannya semakin bertambah di sejalur yang kita regangkan itu. Telinga kanan, leher kanan, bahu kanan, lengan atas kanan, sampai ke jari-jari tangan. Kembali di sini gulirkanlah dagunya ke arah dada kiri. Kita berikan twisting leher belakang. Ya, jadi pastikan pada saat Anda bergulir dari tulang kepala Anda sehingga otot-ototnya semuanya akan bekerja. Kembali, jejakkan tangan kanan yang menentukan sejauh mana stretching di leher itu terjadi ya. Berikan nafas, masukkan nafas ke bagian yang rasanya benar-benar perlu Anda berikan nafas. Gulirkan lagi dagunya ke tengah, ke sternum. Lalu perlahan as you exhale, kembalikan lagi ke posisi netral. Ganti lagi kakinya. 1 kali lagi kita ulangi sama ya, tangan kiri menjejak inhale, Anda sudah semakin mengerti pada saat kita lakukan kedua kali ya, tegakkan, panjangkan ke samping kanan,
Dekatkan telinga kanan pada bahu kanan. Maksimal masukkan inhale Anda di seluruh sensasi yang Anda temukan di sisi kiri. Pastikan Anda paham tangan kiri Anda bekerja membantu semua volume yang terjadi. Dan semakin mendekatkan telinga kanan pada bahu kanan pun juga itu yang akan memberikan volume tambahan di leher kiri Anda. Lalu gulirkanlah dagunya ke arah dada, memberikan stretching leher belakang atau twisting leher belakang. Kalau yang aku temukan, aku lebih terasa di sisi kanan ya. Mungkin Anda akan merasa sama-sama berbeda. Lalu perlahan exhale, gulirkanlah kepalanya kembali lagi ke tengah. Dan inhale, kembalikan lagi kepalanya ke posisi netral dan exhale di sini. Good, tangan kanan jejakan, inhaling. Lalu lengthening ke samping dan rebahkan telinga kiri pada bahu kiri. Nah, silakan rasakan sisi kanan. Ini yang aku rasakan lebih tegang di samping yang kiri ya. Rasakan sekali begitu jari tangannya berjalan, regangannya semakin Anda dapatkan. Masukkan nafas Anda ke bagian yang ingin Anda berikan lebih. Lalu perlahan exhale berikutnya gulirkan si lehernya, dagunya ke arah dada kiri. Memberikan stretching leher belakang. Good, lalu inhale berikutnya gulirkan dagunya ke tengah dulu, kepala Anda akan menunduk jadinya ya. Lalu inhale berikutnya kepalanya akan kembali lagi ke posisi netral. Leher kepalanya langsung lega ya. Kaki kiri dibuka, kaki kanan dilipat. Jadi kalau Anda lakukan dengan benar, itu sensasinya di leher walaupun cuma begitu rasanya terasa. Dan enteng sekali rasanya ya. Aku bisa merasakan sekali. Karena hari ini sebenarnya aku cukup lelah ya. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, gila itu durstut kerjanya seperti itu. Oke, rasakan kedua sit bone. Sit bone kiri, tumit kiri, sit bone kanan, tumit kanan. Rasakan dulu. Lalu keseimbangan sit bone dengan kedua bahu. Dapat ya, kita akan memanjangkan side body. Tangan kanannya di atas lutut kanan mendorong, membantu kedorong keluar agar mentraction daerah pinggul kanannya. Tangan kiri panjangkan ke atas. Jadi inhaling, rooting down. Exhaling, side body long, lengthening the spine. Lalu kemudian inhaling, raise ke arah kaki kiri. Silakan sesuaikan Anda menaruh tangannya dimanapun Anda bisa lakukan dengan nyaman. Yang cukup fleksibel di luar, option 1 di dalam, option 2 di atas, option 3 di luar. Nah, tubuh Anda sudah memanjang ke samping kiri, sudah ada stretching kaki kiri, dan ada stretching sisi kanan. Betul, lehernya rilekskan, pandangannya ke arah screen Anda. Lalu tangan kanan ini terus mencoba membantu mendorong, sampai stretching di sininya terasa, dan itu yang akan membantu side body kita menjadi panjang. Kita tambahkan ya, angkat tangan kanan, itu membuka dada kanan. Pastikan dengan wrapping shoulder-nya down. Jadi walaupun satu tangan kiri di bawah, satu tangan kanan di atas, seluruh bahunya wrapping ke arah sit bone Anda. Good. Lalu kemudian kita akan panjangkan sampai melewati telinga. Nah, benar-benar kita maksimalkan stretching sisi kanan Anda. Inhaling, rasakan kedua sit bone. Exhaling, panjangkan lagi sejauh mana Anda memanjangkan sisi Anda. Karena nanti twisting, sisi tubuh kita harus panjang. Lalu cek tangan kiri Anda membantu untuk menyangga tubuh Anda tidak berat ke kiri, tetapi memanjang ke kiri. Lalu lehernya tetap rileks dan shoulder-nya tetap turun. Good, inhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kirinya ke atas untuk menetralkan sisi kiri tadi. Turunkan tangan kanannya di belakang. Inhaling, panjangkan tubuhnya lagi ke atas. Nah, dari sini perutnya sudah ketarik. Lalu pelan-pelan Anda putar tubuh Anda ke kanan. Putarnya dari dada kanan Anda itu. Tangannya tetap lurus. Tangan kirinya tetap lurus. Lalu putar tubuhnya ke kanan barahnya. Yes. Jangan hanya kepala yang diputar ya. Kepala itu putarannya terakhir. Kakinya aktif. Perutnya digulung, lalu berputar dari dada. Dan tangan kiri ini memaksa punggung Anda tetap tegak. Dan tangan kanan membantu untuk memutar dari luar. Lagi ya, inhale rasakan kedua kaki. Exhale panjangkan dulu punggungnya dibantu tangan kiri. Inhale gulung perutnya dan coba putar lagi dari dada kanan. Sampai twistingnya bisa Anda dapatkan di situ. Terjadi atau tidaknya tergantung Anda ya. Lalu perlahan inhale, toleskan lagi kepalanya kembali ke depan. Lalu angkat tangan kanannya untuk menetralkan. Dan pada saat buang nafas, silakan turunkanlah. Dari sini pantatnya atau girdle-nya diputar dulu ke belakang.
Yang ini pun juga sama diputar ke belakang, jadi sit bone-nya ke arah belakang. Dan kita akan maju ke depan untuk memberikan stretching tambahan. Kembali ya, tangan ini membantu memanjangkan punggung. Punggung itu selalu harus terasa tersusun. Kalau Anda punya perasaan punggung tersusun dengan punggung melengkung itu berbeda. Kembali kakinya aktifkan dengan benar. Kakinya Linda itu kurang terbuka dengan benar ke samping. Kakinya terlalu pendek. Ya, harus terbuka lebar. Rasa ya, nafas dulu di situ. Lalu kemudian bila Anda sudah bisa bertoleransi dengan rasanya di sini, Anda mungkin ingin menambahkan, dorong dulu sit bone-nya ke belakang, tarik lagi perutnya, lalu panjangkan lagi punggungnya ke depan. Hati Anda sejajar dengan lantai, kepalanya memanjang ke depan. Ya. Yang dicari bukan how deep, yang dicari adalah how straight Anda bisa memberikan ke kaki, lalu how long you can lengthening your spine forward. Sambil Anda menerima sensasi rasa pedih di hamstring Anda dan paha dalam Anda. Berikan kesempatan kaki Anda bisa stretching, bisa bernafas. Karena setiap kali ototnya stretching, mereka itu bernafas. Bila tidak over ya. Kalau over itu yang kelewatan. Semua yang over itu kelewatan pastinya ya. Dan Linda, pastikan kalau kamu sadar, sit bone kamu menentukan kamu tidak miring sebelah. Lalu pelan-pelan exhale berikutnya kembalikan lagi tegak. Kaki kanannya dibuka, kaki kirinya dirapatkan. Oke, jari kakinya engage ke bawah. Rasakan kedua sit bone. Karena kalau yang nggak sadar, dia akan duduknya berat sebelah. Linda perhatikan sekali ya. Jadi sadari dulu kedua sit bone, berat sebelah, sakit pantat sebelah. Bisa sciatica, bisa HNP hanya dengan duduk berat sebelah saja. Oke, rooting kaki kirinya. Good. Lalu tangan kanannya panjangkan. Anda sudah tahu option Anda masing-masing ya? Inhale rooting down. Exhale lengthening your spine ke arah kaki kanan. Tinggal turunkan di posisi Anda masing-masing. Karena aku cukup fleksibel, aku taruh di luar. Dan karena aku cukup fleksibel, aku bisa menekuk si kuku. Karena itu yang akan membantu tubuh kita semakin panjang. Jadi silakan lakukan sesuai kemampuan Anda. Target kita stretching kaki bawah. Target kita memanjangkan side body yang kiri, tetapi bukan berarti memendekkan yang kanan. Lalu target berikutnya shoulder-nya tetap harus turun. Yes, inhale, angkat tangan kiri. Shoulder blade kirinya sudah diturunkan, baru kita panjangkan sisi kiri kita. Yes. Inhale, rasakan kedua sit bone. Exhale dari kedua sit bone itu memanjang ke samping kanan. Lalu inhale berikutnya cek lehernya relax karena shoulder-nya turun. Lalu seberapa banyak Anda ingin memberikan lagi lebih? Tinggal Anda tekan lagi kakinya sebagai rooting, lalu Anda panjangkan lagi. Secukupnya Anda merasakan stretching di situ dengan Anda menerima semua rasa pedih di kaki Anda. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah, angkat tangan Anda ke atas, yang kanan exhale untuk menetralkan. Tangan kirinya taruh di belakang langsung, tangan kanannya panjangkan ke atas, inhale. Kita akan twisting ya. Lalu pelan-pelan dengan perut yang sudah digulung, Anda memutar tubuh Anda ke kiri. Ya. Kenapa tangannya lurus? Agar Anda lurus. Karena kalau tangannya turun, side body-nya bisa pendek. Semoga Anda sadar ya. Jadi makna tangannya lurus agar side body Anda panjang. Inhale lagi, rasakan rooting Anda. Lalu gulung perutnya, exhale, coba putar lagi. Silakan Anda lakukan 3 putaran lagi, gunakan nafas. Gunakan nafas yang membantu memutarnya dari dalam. Lalu sedikit ditekan agar tulang punggungnya semakin padat. Jadi fungsi twisting itu memadatkan tulang punggung kita. Dan bagaimana kita berusaha untuk memadatkannya. Good. Perlahan tolehkanlah kepalanya dulu ke depan, lalu putar tubuhnya kembali lagi ke tengah, angkat tangan kirinya untuk menetralkan kedua sisi kiri kanan tubuh Anda, dan buang nafas, turunkan lagi perlahan. Putar dulu girdle-nya. Anda tahu girdle-nya harus diputar ke belakang agar sit bone-nya naik dan terdorong ke belakang. Lalu kakinya tetap aktif ya. Tidak boleh tinggi sebelah. Tinggi sebelah bukan karena larangan. Tinggi sebelah, sakit pantat sebelah ya. Lalu pelan-pelan, inhaling dorong sit bone-nya ke belakang. Perutnya digulung dulu, baru kemudian panjangkan tubuh Anda ke depan. Pause.
Nikmati dulu, terima dulu semua rasa ini. Betul, Wid? Nikmati dulu, terima dulu. Belum terima, Anda langsung maju. Itu namanya tidak terima. Tidak terima. Namanya itu adalah apa ya? Gerasa gerusu, gerasa gerusu. Nah, di sini kalau Anda sudah cukup terima, dorong lagi gerdelnya ke belakang, lalu kemudian coba maju lagi dan memanjang dan coba lebih dekat dengan lantai. Target kita paha dalam, paha bawah, lalu punggung tetap panjang. Ya, pakai nafas Anda, berikan nafas Anda ke bagian-bagian yang pedih itu. Gunakanlah si nafas itu sebagai pelipur lara. Gila, pelipur lara ya. Inhale berikutnya kembali lagi tegak. Pelan-pelan keluar dari posenya dan buka kedua kaki. Pelipur lara sekali gitu kan ya, seperti itu. Nah, sekarang benar-benar kedua kakinya dibuka. Kita akan pointed and flat dulu sejenak, merasakan setiap kali pointed and flat, rasa kegerdelnya bisa Anda rasakan di situ. Dapat ya? Lalu stop di posisi flat, rasakan sit bone. Pubic bone kita arahnya sedikit ke bawah agar sit bone kita naik ke atas. Pastikan itu Anda pahami. Karena kalau pubic bone Anda naik, si sit bone Anda akan ke bawah, pinggul Anda akan begono. Masuk akal kan ya? Secara logika begini. Dan pastikan perutnya ditarik untuk basonya, terutama yang lentur, agar pinggangnya tidak kompres. Oke, tegak di sini ya. Lalu pelan-pelan, angkat tangan kanan Anda ke atas, tangan kirinya biarkan di sini. Good. Lalu kemudian kita panjangkan ke arah sisi kanan. Sejauh mana Anda memanjangkan ke sisi kanan, semoga Anda bisa lebih jauh tanpa kaki kirinya terangkat ya. Kalau pantat kirinya sudah mulai terangkat, berarti di situ stop. Nah, turunkan tangan Anda di posisi Anda, dimanapun itu. Lehernya rilekskan. Nah, dengan kedua kaki, mari kita panjangkan lagi sisi tubuh kita. Angkat tangan kirinya ke atas, tangan kirinya langsung panjangkan ke samping telinga. Yes. Rasakan kaki yang kiri harus memanjang ke sono. Rasakan sisi kanan Anda memanjang ke sono. Ya. Lalu bagaimana kedua kaki membantu perpanjangan tubuh? Kita panjangkan dulu side body-nya. Rasakan perbedaan dengan kaki ditekuk dengan kaki memanjang. Sebenarnya dengan kaki memanjang, Anda lebih kokoh kedua kakinya. Good. Lalu kita akan memijat pinggang kita. Panjangkan tangan kirinya ke arah depan. Tangan kirinya arahkan ke panjang ke depan. Pastikan kakinya tidak boleh ikutan. Arahkan memanjang ke depan. Turunkan tangannya di lantai. Tegakkan tubuhnya. Lalu panjangkan lagi tubuh Anda ke arah kaki kanan. Kaki kirinya tetap memanjang ke sana. Sehingga tersiksalah itu kaki belakang dan kaki depan Anda. Betul di situ? Dan coba terima dulu seluruh stretching itu dengan punggung yang tetap tegak. Dengan knowledge yang sudah Anda dapatkan, Anda tetap berusaha menjaga semua aktivasi itu. Good. Inhale berikutnya pelan-pelan kembali tegakkan lagi tubuh dan kembalikan lagi netral. Tangan kiri angkat. Tangan kiri panjangkan ke samping kiri. Turunkan di sisi yang Anda dapatkan selama pantat kanan Anda tidak boleh naik. Pantat kanannya naik berarti Anda segini saja. Oke. Lalu perlahan angkat tangan kanan Anda ke atas. Tangan kanannya silakan panjangkan ke samping telinga. Tangan kirinya diturunkan Barahmi. Yes. Perutnya ditarik lagi Barahmi. Jangan nyender ke belakang. Tetapi dadanya didorong lagi ke depan untuk Barahmi. Yes. Inhaling perutnya gulung lagi Barahmi. Setiap kali perut digulung itu membantu side body Anda memanjang. Target kita adalah kaki kanannya dan kaki kirinya. Side body-nya juga. Jadi di sini Anda dikoneksikan benar dengan kekuatan kedua kaki dan kedua tangan. Semoga maknanya Anda dapatkan di situ ya. Sekarang kita pijat pinggang, panjangkan tangan kanannya ke arah depan. Lalu turunkan tangan kanannya dimanapun itu berada, panjangkan dulu punggungnya. Jadi kalau punggungnya melengkung, panjangkan dulu. Lalu perlahan silakan Anda arahkan ke kaki yang kiri itu. Yes. Dengan sadar kedua kaki yang harus tetap bekerja, stretching, flexibility, tapi tetap strong. Lalu pelan-pelan silakan kembalikan lagi ke tengah. Nggak usah ke atas tangannya, kembalikan lagi pelan-pelan ke tengah. Oke, di sini gerdelnya diputar lagi. Ya, semoga kaki Anda sekarang sudah cukup siap. Pubic bone-nya mengarah ke lantai ya. Inhale dorong seluruh sit bone Anda ke belakang, perutnya digulung. Lalu pelan-pelan maju ke depan. Stay. Terima dulu stretching kedua kaki Anda karena nanti akan terasa pedih sekali.
Cek kakinya, tidak boleh ikutan turun. Sekolahkan kakinya tetap seperti ini. Si kaki itu stay di situ. Oke, cukup bisa diterima rasanya. Inhale, dorong lagi. Sit bone-nya ke belakang, pubic bone-nya semakin menempel di lantai. Mungkin Anda bisa menurunkan siku. Pastikan punggungnya jangan melengkung. Belum bisa menurunkan siku, pakai tanganmu untuk membantu memanjangkan. Selama kakinya tetap aktifkan dengan benar, berikan nafas di situ. Bagaimana kedua kaki bekerja walaupun belum menindih, walaupun belum menekan, tetapi bagaimana dengan seperti ini Anda memberikan kekuatan kaki Anda. Cukup, kembalikan lagi ke tengah. Enak ya? Lalu kemudian rapatkanlah. Rapatkan, rapatkan. Dari tadi ngangkang terus ya. Rapatkan dulu. Biarkan rapat sejenak. Nikmati putaran tadi keluar, sekarang putarannya masuk. Sampai Anda merasakan sensasinya yang cukup nyaman di situ. Good. Lalu perlahan mari kita masuk ke abs. Abs-nya nanti gerakannya masih sama yang kemarin ya. Lihat dulu, aku ulang ya. Perhatikan dulu, jangan sampai salah lagi ya. Setiap kali inhale, bawa si nafasnya ke rusuk Anda. Jadi rusuknya kayak meregang. Setiap kali exhale, perut bawah digulung, perut bagian belakang, lower back, itu tekan ke lantai. Jadi lower belly-nya digulung, lower back-nya press down. Nanti gerakannya sama pakai kaki begini ya. Jadi pada saat inhale to the side rib, tahan nafas, angkat kaki, exhale, press lower back down. Inhale to the side rib, angkat kaki, tahan nafas, exhale, press lower back down. Kaki ini, tumitnya sedikit mendorong ke sana, tapi bukan diginiin ya. Sensasi tumit menekan ke sana, sambil perutnya digulung. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, inhale to the side rib, angkat kakinya ke atas, exhale, press lower back down. Jadi kaki dorong, tapi perut ditekan. Anda harus ngerti banget cara momen kakinya mendorong, sambil perutnya digulung. Karena kalau nggak nyambung, Anda nggak akan dapat maknanya. Lihat lagi ya, inhale to the side rib, aku tahan nafas, perutnya masih rileks di sini, kakinya didorong ke atas, lihat gerakan perutku, aku tarik perutku. Jadi perutnya digulung, lower back-nya ditekan ke lantai. Jadi Anda belajar koneksi sit bone sama tumit Anda. Lalu yang berikutnya itu tadi ketiga, lalu yang keempat adalah inhale to the side rib, tendang ke depan, lihat ya, baru kemudian perutnya aku gulung. Ini pun juga sama, sit bone-nya didorong, tumitnya didorong ke depan, perutnya digulung ke dalam. Jadi Anda juga belajar lagi koneksi sit bone sama ini, gitu kan ya. Yang sisi ini aku perlihatkan, inhale to the side rib, tahan nafas, dorong kakinya ke depan, exhale, press lower back down. Kaki dorong, kelihatan ya, energi kakiku mendorong ke sana, energi perutnya yang aku tekan ke sana. Semoga Anda bisa melihat gerakan aku. Dan nggak boleh pakai leher. Oke? Berapa gerakan itu tadi? 5 ya? 5 apa 4? 4 ya? Oke? Hanya seperti itu saja. Kita ulang lagi, tetapi dengan mengerti lebih dalam gerakan kaki kita. Jadi kaki kita bukan hanya sekedar diangkat, kaki kita benar-benar energize sekali. Oke, siap ya? Yang pertama dulu, inhale to the side rib, exhale, press lower back down. Tanpa mengangkat kaki. Ya, tidak melihat screen lagi ya, kecuali kalau masih bingung, Anda keluar dari posenya, silakan bertanya. Jangan nengok-nengok screen, karena pada saat menengok screen di posisi ini, leher Anda bisa sakit. Oke, inhale to the side rib, exhale, press lower back down. Belum mengangkat kaki Linda, tadi waktu aku demokan, Linda lihat nggak yang ke-1 apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Mulainya dari awal dulu. Inhale to the side rib, exhale, press lower back down. Silakan. Anda punya waktu beberapa saat untuk ngerti basicnya lower belly in, lower back down. Lower belly yang digulung, lower back yang ditekan. Anda yang harus dengan sadar ngerti melakukan itu di bagian perut depan, perut bawah, dan perut belakang. Kalau Anda nggak ngerti perut yang lower belly itu di mana, dan lower back itu di mana, gerakan ini tidak akan Anda dapatkan. Dan gerakan berikutnya tidak akan Anda dapatkan juga. Oke, cukup ya. Sekarang kita mulai dengan kaki.
Inhale to the side rib, angkat kaki kirinya. Exhale, press lower back down. Inhale, turunkan kaki kiri, angkat kaki kanannya. Exhale, press lower back down. Teruskan sendiri. Ya, jadi dengan kesadaran Anda melakukannya dengan sepenuh hati, lalu dengan kesadaran targetnya adalah si lower belly dengan si lower back. Lalu kaki itu membantu aktivasi si lower belly dan si lower back bisa bekerja dengan lebih dalam. Dan kemudian latihan F ini membuat Anda ngerti agar kaki Anda itu sekolah dengan benar. Dan bagaimana si kaki itu koneksinya dengan perut Anda. Oke, cukup. Sekarang kakinya ditendang ke atas. Jadi inhale to the side rib, tendang kakinya ke atas, lurus, dorong pakai tumit sambil lower belly-nya ditekan, lower back-nya diturunkan. Inhale, turunkan kaki, ya, ganti kaki kanan yang didorong ke atas, lalu exhale, lower belly in, lower back down. Teruskan sendiri. Pelan-pelan, karena kalau cepat-cepat, rasa perut yang digulungnya itu tidak akan terasa lebih jelas. Kembali ya, kalau Anda semakin connect dengan apa yang Anda lakukan, doing yoga should be mindfully. Jadi kalau semakin Anda mindfully, gerakan Anda tidak akan rusuh. Karena apa? Mindful itu Anda benar-benar connect dengan mind Anda, lalu benar-benar menikmati semua sensasi di dalam. Karena kalau cepat-cepat tidak akan terasa dengan jelas. Karena kita tidak ngejar setoran ya. Di sini adalah pendalaman gerakan Anda. Sengaja gerakannya belum aku kasih yang lain sampai Anda mastering gerakan ini. Karena kalau satu gerakan Anda belum menguasai, aku tambahkan gerakan yang lain yang levelnya lebih tinggi, yang ada Anda menjadi bingung sendiri. Manfaatnya akan terlewat karena Anda melakukannya tidak tepat. Oke, cukup. Sekarang kita tendang ke depan. Jadi inhale to the side rib, kakinya tendang ke depan, lurus. Serendah mungkin dengan lantai width. Lalu kemudian tarik perutnya dan tekan perut bawahnya. Inhale, kembalikan lagi ke tengah, ulangi sendiri. Nah, menjaga lututnya tidak boleh terbuka. Menjaga prinsip kaki kita hug into the midline. Nah, dengan pelajaran F ini, Anda semakin ngerti bagaimana sit bone Anda panjangkan sampai ke tumit. Lalu bagaimana dengan hanya menendang tumit, Anda menarik perut dan menekan lower back-nya, seluruh kaki Anda bekerja dengan sempurna. Dan pastikan ini tidak pakai leher, karena kalau Anda melakukannya tidak pakai willingness, ini bisa saja akan kena ke pinggang dan akan kena ke leher Anda. Oke, tahan dengan kaki kirinya di depan. Ya. Lalu bagaimana perut tahan dengan kaki kirinya ke depan, kaki kirinya ke depan. Lalu bagaimana si perut itu benar-benar Anda gulung, ya. Lalu benar-benar lower back-nya ditekan ke lantai. Lalu sadari kaki yang kanan membantu kaki kiri itu. Sadari sekali ya di situ ya. Dan pastikan tidak pakai leher, sadari tangan itu membantu. Karena tangan itu yang akan membantu dadanya tetap naik, shoulder-nya tetap turun. Cukup, inhale tekuk kakinya, sekarang exhale kaki kanan yang dipanjangkan. Pada saat memanjang, mindfully rasakan sekali begitu dipanjangkan, koneksi dari sitting bone-nya kerasa, koneksi perut bawah dan perut belakang Anda terasa sekali. Jadi kalau kakimu benar sekolah, Linda, kakinya tidak akan tertekuk, kakinya pasti lurus. Karena di posisi ini wajib lurus. Kalau kakinya ditekuk, berarti kakimu belum sekolah dengan benar. Lalu pelan-pelan exhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah. Oke, cukup baik ya semua gerakannya di situ. Sekarang kita akan tambahkan dengan roaring bridge ya. Jadi spinal roll di dalam posisi bridge. Nggak usah lihat ke aku, dengarkan saja. Semoga Anda semuanya paham karena ini gerakannya sudah pernah Anda lakukan. Inhale to the side rib, exhale press lower back down. Lalu inhale angkat pinggulnya ke atas. Lalu nanti exhale-nya turunkan dari upper back, middle back, and then lower back. Oke, paham ya? Sama-sama ya, turunin dulu. Inhale to the side rib. Exhale, lower back-nya tekan ke bawah. Jaga tekanan lower back itu ke bawah. Lalu inhale, angkat pinggulnya ke atas ke posisi bridge. Angkat pinggulnya ke atas ke posisi bridge. Lalu kemudian exhale-nya turunkan dari upper back, middle back, and then lower back. Teruskan sendiri. Sekarang dari kekuatan kaki dan kekuatan perut, Anda diberikan levelnya lagi ditambah.
Teruskan sendiri. Ya, bagaimana kekuatan kaki dengan kekuatan perut dan pinggang sekarang nyambung. Dan Anda seperti menginstruksikan diri Anda sendiri. Kakinya Linda itu kejauhan. Setiap kali kakinya mau melakukan bridge, lutut dengan tumit itu satu garis. Ya, bila Linda ikut yang pelajaran kaki ya di situ ya, diterangkan sekali semua alignment kaki kita. Dan tumit kamu masih kejauhan dari lututnya. Ditengok saja pakai sama mata kamu, Linda. Lihat ke pinggir, apakah lutut sama tumitnya sudah satu garis atau belum. Bila belum satu garis, tinggal dibenarin. Tumitnya masih kejauhan, Linda. Dicek dulu kaki kamu. Karena kalau tumit kejauhan, mendorong kamu, pinggul kamu naik ke atas aja juga tidak akan cukup membantu gerakannya. Linda, tumitnya masih kejauhan. Kedengerankah suaraku? Tumitnya masih kejauhan. Tumitnya masih kejauhan. Tumit dengan lutut itu satu garis. Nah, itu seperti itu. Itu tadi kejauhan. Oke, yang lain sekarang tahan di atas. Tahan di posisi bridge Anda. Ya, dengan hip di atas. Tahan dengan hip di atas. Angkat hipnya Widya. Ya. Tahan di situ. Lalu kemudian rasakan kekuatan kaki Anda yang sudah kita dapatkan di bulan-bulan kemarin, minggu-minggu kemarin. Telapak kakinya harus menjejak, telapak kakinya harus mendorong, lalu sit bone-nya didorong, dipanjangkan ke hamstring, agar paha atas Anda bekerja. Target kita adalah paha atas Anda ada stretching-nya, paha belakangnya ada kontraksinya, lalu perut Anda akan terasa stretching-nya, lalu punggung Anda akan terasa stretching-nya dengan posisi shoulder down. Nggak ada yang sakit leher di situ ya. Sekarang kita akan coba tahan. Seberapa lama Anda cukup bertahan di posisi bridge ini? Karena nanti sekuat inilah Anda yang harus menopang tubuh Anda pada saat nanti kita masuk ke posisi yang ada balancing-nya. Jadi di posisi ini Anda seperti mengetes kekuatan diri Anda. Sekuat apakah Anda bertahan dengan semua pengetahuan yang sudah Anda dapatkan. Kakinya menjejak, 4 titiknya bekerja, lalu sit bone-nya terus dipanjangkan ke arah tumit, lalu rasakan pahanya, lalu tetap bagaimana energi kedua kakinya hug into the midline. Good. Lalu bagaimana mempertahankan dada dan bahu tetap dalam posisi punggungnya dalam wrapping down, tidak ada yang sakit leher. Lalu pada saat exhale silakan turunkan pelan-pelan. Dari upper back, tuck tailbone, middle back, tuck tailbone, lower back, tuck tailbone, dan silakan luruskanlah kedua kaki Anda ke depan. Ya, panjangkan pakai tumit sampai Anda rasakan sekali si pinggangnya memanjang. Tangannya boleh dipanjangkan ke atas, Komang. Jadi tangannya boleh dipanjangkan di atas kepala, tumitnya dipanjangkan ke bawah untuk memberikan stretching kedua kaki dan kedua tangan Anda. Kita sudah memanjangkan kaki, Linda, soalnya tadi kamu ketinggalan. Ya, jadi kamu miss merasakan kedua kaki kamu yang bekerja tadi. Good, rasakan sekali perutnya ya, kita rapikan. Lalu sekuat apakah kaki itu mendorong ke depan? Nah sekarang ya, walaupun hanya seperti ini, dengan kaki yang hug into the midline, dengan posisi kaki yang posisinya tadasana tidak terbuka keluar, kaki yang dalam posisi proporsional. Nah sejauh mana Anda mendorong tumitnya ke depan, mengaktifkan si kakinya dengan benar. Mendorong, tapi energinya tetap terasa ke perut sama ke pinggang. Oke. Lalu cukup, turunkan kedua tangannya di samping kiri kanan, menekuk kedua lututnya, ya, peluk kedua lututnya, dan mari kita berguling ke satu sisi sebelum kembali lagi pelan-pelan ke posisi table. Mari kita lakukan table ya dengan lebih mindful, di mana tulang punggungnya benar-benar pada saat table, rasakan sekali tulang punggungnya satu persatu ya, bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Dan nanti kita akan melakukan cat side juga untuk merasakan tulang punggung bagian samping sebelum nanti kita masukkan ke twisting. Posisikan tangannya dengan benar, Anda sudah tahu ya alignment tangannya diaktifkan dengan benar. Lalu kemudian energi tangannya ditarik ke atas, punggung kakinya semuanya ditekan ke lantai. Jadi tidak ada yang pakai jari kaki, semuanya pakai punggung kaki. Tailbone-nya panjangin dulu ke belakang, kepalanya panjangin dulu ke depan. Anda posisikan tubuh Anda dulu di posisi table. Bayangkan table ini di punggung Anda ada air, ada gelas.
Dan bagaimana gelas itu kalau punggung Anda lurus, gelasnya tidak akan jatuh ke samping dan tidak akan jatuh ke kiri atau ke kanan. Nah, pandangannya ke bawah, tailbone itu terus panjangin ke belakang, lalu dari tailbone itu panjangkan punggungnya ke atas. Rasakan sekali perutnya harus digulung, lalu rasakan sekali side body-nya harus panjang, lalu sadari sekali fungsi tangan yang mendorong Anda ke atas sehingga upper trapezius Anda terbuka, hanya kepitan dompet yang Anda lakukan di sini. Oke. Lalu kemudian visualisasi tulang punggung Anda itu semua. Baru sekarang kita masukkan cat pose. Tuck tailbone-nya, lalu round your spine-nya, pelan-pelan dari lower back, middle back, dan upper back ke posisi cat pose. Nah, di posisi ini tahan, Anda buka seluruh tulang punggung Anda. Dari tangan yang mendorong, upper trapeziusnya terbuka sekali, belikatnya terbuka sekali. Tali BH-nya terbuka sekali, lalu dari kekuatan kedua kaki, pinggangnya pun juga terbuka sekali, lemak-lemak pinggangnya ketarik ke samping kiri kanan. Lalu di sini bagaimana perutnya harus benar-benar digulung, lower belly-nya benar-benar digulung agar lower back-nya bisa mendorong ke belakang. Oke? Lalu perlahan fokus dengan tailbone yang dipanjangin ke belakang, lalu sit bone dipanjangin ke belakang, satu persatu susunlah tulang punggung Anda dari lower back, middle back, upper back sampai puncak kepala di posisi cow pose. Ya, gracefully rasakan sekali. Di posisi cow pose ini kita tahan. Bagaimana tailbone itu, bayangkan tailbone Anda masing-masing aku tarik ke belakang, agar dari tailbone yang ditarik ke belakang, puncak kepala Anda bisa panjangkan sendiri ke depan. Atau bayangkan tailbone sama puncak kepala, tarik-menarik sehingga punggung Anda memanjang dari lower back, middle back, sampai upper back. Rasakan sekali tangan sama mengepit ketiak Anda. Dapat ya di situ? Lalu silakan masukkanlah dengan lembut cat and cow Anda. Jadi tadi aku berikan dulu komposisian secara statis. Mari sekarang kita lakukan secara dinamis. Biar punggungnya menjadi lembut. Dan dengan pemahaman yang sudah semakin jelas, karena tadi Anda sudah lebih jelas merasakan tailbone Anda di mana, lower back Anda di mana, middle back Anda di mana, upper back Anda di mana, sehingga semua gerakan Anda bisa menjadi mindfully. Dengan pengetahuan tangan yang sudah Anda dapatkan di kelas tambahan, semoga gerakan Anda bisa semakin lebih nyaman ya. Karena dengan pengertian bertambah, gerakan Anda akan menjadi lebih enak karena Anda menguasai. Dan pada saat Anda sudah ngerti prinsip kakinya, dari kekuatan kakinya, pengertian kakinya, Anda masukkan ke dalam posenya sehingga Anda bergerak dengan pemahaman itu. Jadi 5 UPA atau UPA dan 3A adalah sebagai rumus-rumus yang membantu Anda masuk ke dalam semua pose yang Anda lakukan. Bukan Anda melakukan pose, tapi dari prinsip itu Anda masuk ke dalam posenya dengan lebih seimbang. Cukup, sekarang netralkan lagi. Nah, sekarang kedua kakinya arahkan ke sisi kiri, ke sisi kanan. Lalu kemudian pandangan Anda ke arah kaki kanan sambil panjangkan tubuh Anda ke sisi kanan kiri Anda. Jadi kaki kanan, kedua kaki bawa ke arah kanan, kita regangkan sisi kiri kita. Tangan ini tetap dengan prinsip yang sama, mengepit dompet, kita meregang sisi kiri, pandangannya ke arah kaki kanan. Oke, dapat ya? Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah, kakinya kembalikan lagi ke tengah. Kedua kaki geser ke samping kiri, Anda meregang ke samping kanan. Bayangkan sisi spine Anda sebelah kanan, Anda regangkan. Ya. Dengan tangan yang mendorong, dengan kaki yang mendorong, sejauh mana lemak-lemak pinggangnya terasa. Good, satu kali lagi, inhale kembalikan lagi ke tengah. Kedua kakinya kembali ke kanan. Yang kedua kali semoga regangannya bisa Anda dapatkan dengan lebih jelas. Side body yang panjang. Good, inhale berikutnya kembali ke tengah. Lalu kemudian kedua kakinya ke kiri dan exhale regangkan sisi kanannya. Pandangannya ke arah kaki yang kiri ke arah bawah. Sehingga nanti punggung Anda seperti huruf C ke sampingnya. Good, inhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke posisi netral. Kita akan berikan child pose sejenak ya. Kakinya dibuka selebar pinggul.
tangannya maju ke depan untuk mencari jarak kita yang pas, pakai jari-jari tangan, kita akan melakukan active child pose. Anda sudah tahu ya, kakinya jejakan, tarik perutnya, dorong bokongnya, memanjangkan punggung Anda ke depan dan ke belakang dan ke depan gracefully. Nah, regangkanlah seluruh tulang punggung. Bagus sekali Mbak Rahmi. Bagus sekali Linda. Bagus sekali Mbak Sonya pelan-pelannya. Yes. Nah, pakai tangan Anda untuk menyeimbangkan ke depan dan ke belakang. Tubuh Anda itu seperti melayang di atas paha, tidak menempel di paha. Nah, coba tangannya, jari-jari tangannya berjalan lebih depan, tapi pantatnya tetap mendorong ke belakang. Anda memberikan side body-nya lebih panjang. Pakai jari-jari tangan, Mbak Rahmi. Ujung-ujung jari tangan, spider finger. Good. Sampai terasa regangannya di situ ya. Inhale berikutnya, silakan kembalikan lagi ke tengah. Dan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Duduknya sekarang di posisi ini. Ya. Oke, di posisi seperti ini. Sekarang punggung Anda sudah cukup tegak. Mari kita akan melakukan twisting seperti ini ya. Tangan yang kirinya di belakang. Sendelkan seperti ini, nyampe nggak? Antara pegang celananya atau pegang kaosnya boleh, agar dia bisa stay di sini. Dan pada saat stay di sini, si bahu kita menjadi terbuka. Taman hati-hati ya, ini akan mengakibatkan Anda arching. Pastikan Anda jangan sampai arching, tetap tegak. Lalu angkat tangan kanan Anda ke atas, dan pelan-pelan Anda putar ke samping kiri. Putarnya dengan tulang punggung yang tadi sudah Anda rasakan lurus. Putar ke samping kiri, lalu pelan-pelan tangan yang kanannya turunkan di luar paha kanan. Dan tegakkan lagi tubuhnya, dan buka lagi tubuhnya ke arah kiri. Tangan kiri Anda itu sangat membantu untuk membuka dada kiri Anda dengan posisi tangan seperti ini. Pastikan tangan yang kanan di paha kanannya Mbak Sonya, dada kanannya, bahu kanannya tidak berat sebelah. Mbak Sonya bahu kanannya turun sebelah. Ya. Terus bernafas di situ, puntir lagi, sampai mungkin tangan kiri Anda bisa sampai ke pinggang Anda karena Anda sudah memuntir dengan lebih maksimal. Good, oleskan lagi kepalanya kembali ke depan dan pelan-pelan unroll lagi. Dapat nggak yang aku maksud ya? Jadi aku contohkan dulu di sini ya, dari belakang. Pegang ini, kalau nggak nyampe, kalau nyampe sangkutin. Oke, lalu tangan yang kanan ke atas. Tujuannya agar ini bisa lebih terbuka dengan tangan seperti ini. Lalu tangan kanannya panjang ke atas, lalu putar. Dan pada saat menurunkan tangan, bahu kirinya jangan sampai ikutan turun. Terus bernafas dengan bantuan tangan yang di sini. Seperti itu ya. Jadi dari dalam Anda berputar, dari luar pun Anda berputar. Kenapa tangannya diginiin ya? Diginiin. Agar Anda jelas sekali merasakan sisi seperti ini, sisi ini. Karena kalau cuma gini doang, ininya nggak kerasa. Jadi aku bawa rasa Anda lebih tajam seperti ini. Jadi kalau pinggangnya nyampe ke sini, karena tanganku panjang ya. Kalau nggak nyampe, selipin di celana. Celana ya. Celananya ditarik. Oke, demi merasakan sensasi di sini. Oke, dapat ya? Tangan yang kirinya ke atas, inhale. Lalu pelan-pelan pada saat exhale, putar ke kanan. Terus. Dan sadari sensasi tangan yang kanannya membantu. Perlahan punggungnya tetap tinggi, turunkan tangan kirinya di luar paha kanan. Tegak lagi, gunakan tangan yang di pinggang itu membantu Anda juga tetap tegak, dan coba putar lagi. Terus putar lagi, sejauh mana Anda bisa memutar. Dengan punggung yang tegak. Good, cukup. Inhale, tolehkanlah kepalanya kembali ke depan. Unroll tubuhnya kembali lagi ke tengah. Lalu perlahan sekarang kedua tangan. Jadi sudah sadar ya tadi rasa kedua bahu ya. Jadi dengan tangan dilipat, tujuannya agar Anda sadar kedua bahu. Sebentar ya, serap dulu. Kalau habis twisting pasti ada E-nya ya. Oke, angkat ke atas tangannya. Dengan kepitan dompet masih tetap Anda rasakan, dengan shoulder tetap turun. Sekarang mindfully perutnya digulung, dan coba pelan-pelan putarlah tubuh Anda ke kanan.
Ke kiri. Salah ngomong. Ya, ke kiri. Ya. Pelan-pelan gracefully ya. Inhale, rasakan lagi perutnya digulung. Exhale, putar lagi dari hati Anda. Inhale lagi, bawa ke hati Anda. Exhale, putar lagi dari dalam. Bukan muka yang diputar yang Barahmi, dari dalam. Mukanya jangan diputar. Inhale, rasakan lagi ke hati Anda. Coba exhale, coba putar lagi dari dalam. Good. Satu kali lagi, inhale, rasakan dari dalam. Exhale, putar lagi dengan bantuan kedua tangan, menjaga punggungnya tetap lurus. Inhale berikutnya, tolehkan dulu kepalanya ke depan. Dan exhale, turunkan dulu tangannya. Jadi yang di twisting itu sekitar sini ya. Jangan mukanya yang di twisting. Mukanya jangan ikutan di twisting. Paham yang maksud ya? Mukanya relax aja, mukanya jangan ikutan di twisting. Oke, kalau pegal Widya boleh keluar dulu dari posenya. Kita lakukan sisi yang satunya ya. Inhale, angkat kedua tangan. Sama seperti tadi, tarik perutnya dan exhale putar ke kanan. Good. Inhale, rasakan lagi dari perutnya digulung ke atas. Exhale dari dadanya putar lagi ke kanan. Bawa lagi masuk ke dada Anda, inhale. Exhale, putar lagi di kanan. Good. Tangannya membantu dari luar, kerja Anda dari dalam ya. Inhale lagi ke dada Anda. Exhale, putar lagi. Inhale satu kali lagi. Exhale, putar lagi dari dalam. Good. Perlahan putarlah kepalanya kembali ke depan. Dan exhale, silakan turunkanlah tangannya. Berasa di situ dengan tangan yang lurus, twistingnya mau tidak mau Anda paksa harus dengan lurus. Betul nggak seperti itu? Oke, sekarang kita lepaskan kakinya di posisi Baddha Konasana. Ya, minggu awal masih pensiapan kaki ya. Jadi ini ya, nanti kalau Kamis kita tambahkan dengan tapping. Yes. Jadi pengertian bagaimana punggung lurus dan berputar dari dalam. Semoga Anda bisa merasakan sekali. Ingat ya, berputar dari dalam, shoulder blade turunkan, putar. Shoulder blade turunkan itu membantu. Anda ingat prinsip depan dan belakang. Pada saat ini yang berputar, kalau ininya naik, tinggal Anda shoulder blade turunkan, ini bisa. Jadi Anda bisa membantu dari depan, Anda bisa membantu dari belakang. Sebenarnya kalau Anda cukup paham, itu akan bisa mengerti. Kalau stuck dari depan, bawa dari belakang. Ya, namun prinsipnya intinya adalah punggungnya selalu dijaga tegak. Oke. Nah, sekarang dari kedua kaki aktifkan dulu, rasakan posisi kedua Baddha Konasana ini dulu. Hati-hati tidak menekan lutut ya di situ. Good. Lalu perlahan tangan kiri Anda di belakang sebagai poros. Begitu menempelkan tangan kiri, langsung sadari bahu kiri Anda. Good. Tangan kanan Anda panjangkan ke atas. Perutnya ditarik lagi, ya. Lalu pelan-pelan putarlah tubuh Anda ke kiri. Rasakanlah dengan kaki seperti ini, ya. Anda harus mempertahankan kedua kakinya. Tapi dengan kaki seperti ini, batang tubuh Anda terbuka lebih dalam, Anda bisa memutar dengan lebih nyaman. Oke, inhale lagi, rasakan rooting Anda dan kedua kaki. Lalu exhale, coba putar lagi. Sampai tangan Anda kira-kira melebihi si lutut yang kiri itu. Sekarang turunkan tangan kanannya di luar lutut kiri. Jadi tangan dengan lutut kiri saling menekan untuk membantu dada Anda semakin terbuka ke kiri. Ya, gunakan punggung tangan dengan lutut yang saling menekan ya. Lalu kedua bahunya tetap sejajarkan. Inhale, rasakan perutnya. Perutnya diputar dulu spiral ke atas. Lalu dari hatinya putar lagi. Ya. Untuk baksonya kalau duduknya cukup tinggi, itu putaran perutnya keluarnya kerasa sekali, nanti akan enak untuk perutnya. Lagi ya, inhale, perutnya digulung, perutnya diputar, hatinya ikut diputar. Sampai tubuh Anda bisa berputar dan pandangan Anda semakin ke belakang. Satu kali lagi ya, jangan sampai nyender ke belakang ya Komang. Inhale, rasakan benar perutnya. Putar perutnya secara spiral sampai ke dada dan ke atas. Dan bantu oleh kedua tangan. Good, inhale berikutnya tolongkanlah kepalanya ke depan. Dan exhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Dapat nggak rasa perutnya? Baksonya dapat nggak? Jadi perutnya akan terputar sekali. Lalu terputarnya bukan di bawah, tapi terputarnya spiral ke atas ya. Di sini jelas sekali rasa perutnya kerasa, kudunya baksonya ya bisa kerasa sekali. Oke, tangan yang kanan di belakang.
Tangan kirinya panjangkan ke atas. Kedua kakinya aktif. Inhale, rasakan kedua kaki. Tarik perutnya, lalu pelan-pelan putar ke kanan. Rasakan perut kanannya pun juga sudah ikutan terputar di situ. Oke, inhale lagi, rasakan kedua kaki. Lalu perutnya digulung, putar lagi. Gunakan putaran perut kanan yang terputar spiral ke atas. Good. Inhale, rasakan lagi perutnya. Digulung, diputar, spiral sampai ke dada. Good. Inhale, rasakan lagi bawa di perut. Putar perutnya secara spiraling ke atas. Putar lagi tubuh Anda sampai Anda bisa menengok ke belakang. Turunkan tangan kirinya di atas lutut yang kanan. Tegakkan lagi tubuh Anda. Begitu Anda tegak, pijatan di punggungnya terasa. Dan coba dengan lembut, lembutkan ketegangan yang ada di dada Anda. Anda berikan maksimal putaran Anda ke belakang di sini. Sampai aku aja ngomongnya susah. Inhale, tolehkanlah kepalanya kembali ke depan. Dan pelan-pelan pada saat unroll, kembalikan lagi tegak. Nah, ini yang paling penting ya. Setiap habis twisting, pastikan punggung Anda selalu tegak kembali lagi ke tengah. Ya, coba Anda lakukan begini ya, tangannya di sini. Putar ke samping, kembalikan lagi ke tengah. Putar ke samping, kembalikan lagi ke tengah. Ya, siku ini membantu rusuk Anda tetap di situ. Ya, jadi jangan sampai habis twisting, baliknya, habis twisting udah tegak, baliknya begini. Jadi dengan begini, Anda melatih diri Anda sendiri untuk setiap kali twisting, baliknya tetap tegak. Cobain. Putar ke kiri, kembalikan lagi ke tengah. Putar ke kanan, kembalikan lagi ke tengah. Diikuti, Mbak Linda. Diikuti, Linda. Pakai siku, diikuti. Ya. Di siku. Nggak kedengeran kah suaraku? Nggak kedengeran? Ya, diputar di sini ke tengah. Diputar lagi ke tengah. Oke? Dapat ya? Kerasa di situ ya? Jadi setiap kali torasi kita tidak boleh begini, torasi kita selalu harus begini. Dapat? Lalu perlahan silakan luruskanlah kakinya ke depan. Kita akan pointed and flat. Kenapa gatel? Semoga bisa terasa ya, walaupun lembut gerakan kita hari ini, tetapi twistingnya cukup jelas. Dan jelas atau tidaknya twisting itu adalah tergantung dari Anda sendiri mengaktifkan twisting itu sejauh mana. Yang penting adalah aku bawa pengertian Anda di sini, tulang punggungnya lurus, dari perut dan dadanya harus terputar. Jadi kalau yang sakit perut sebenarnya kerasa banget twisting itu. Oke, sekarang kakinya lurus ke depan. Sama seperti tadi yang kita lakukan. Tangan kirinya di samping belakang. Tangan kanannya di atas. Panjang kan? Twisting terakhir di sini ya. Lalu pelan-pelan dengan kaki yang lurus, dengan tangan yang panjang, putar tubuh Anda pelan-pelan ke samping kiri. Dengan kaki yang tidak boleh bergerak, kakinya tetap lurus. Kakinya paralel, maksudnya kakinya terlalu lebar. Ya, putar, 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 putar. Oke, dapat ya di situ ya? Lalu tarik lagi tangan kanan Anda. Coba tangan kanan Anda tarik lagi lebih panjang. Rasakanlah tubuh Anda semakin panjang dan Anda bisa memontir dengan bantuan tangan kiri itu. Tidak nyender ke belakang ya. Good. Cukup. Inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Angkat tangan kanannya ke atas untuk menetralkan. Tangan kirinya ke atas untuk menetralkan. Tangan kanan taruh di belakang. Sekarang sisi yang kiri kita. Panjangkan, lalu pelan-pelan putar. Rasakan sekali kaki sama perut Anda. Kaki Anda harus menekan agar Anda bisa menggulung dari perut. Kalau misalnya kakinya tidak menjejak, putaran di perutnya tidak akan terbantu. Jadi semoga dengan berbagai perubahan kaki ini, Anda bisa merasakan puntirannya tetap dalam posisi yang sama sebenarnya. Lalu inhale berikutnya kembalikan lagi ke tengah, angkat kedua tangannya kembali lagi ke atas untuk menetralkan. Dan pada saat buang nafas, turunkan perlahan. Kita lipat kakinya. Jadi tadi kalau Anda lihat ya maknanya ya, berbagai posisi kaki kita lakukan twisting. Ya, semoga Anda bisa merasakan rasanya mungkin berbeda-beda, tetapi prinsipnya sama. Dan bagaimana posisi tangan itu membantu semua yang terjadi di tulang punggung kita. Oke, tangan yang kanan di luar punggung kaki kiri. Anda sudah tahu semua ya, saling menekan agar ini sudah langsung ketarik.
Lalu tangan kirinya di belakang. Jadi kalau Anda lihat dari samping ya, tangan kanan di sini, tangan kiri di sini. Kelihatan ya tubuh kita tuh sudah disiapkan. Oke, lalu tegak dan putarlah dari hati Anda ke kiri. Semoga dari tadi twisting terus Anda sudah semakin ngelotok ya twisting yang benar seperti apa. Tidak nyender ke belakang tapi tegak. Inhale lagi, rasakan di perutnya digulung. Exhale, puntir lagi. Coba sadari, kedua tangan Anda itu membantu. Di posisi ini, tangan mana yang membantu Anda memuntir lebih dalam? Tangan mana yang membantu memuntir lebih dalam? Bisa dirasakan nggak di situ? Oke. Lalu pelan-pelan tolehkanlah kepalanya kembali ke depan. Ya. Tangan kiri kanannya tetap di situ, angkat tangan kirinya ke atas. Lalu kemudian kita rilekskan punggung kita ke samping kiri, ke samping kanan. Good. Cukup, inhale kembalikan lagi ke tengah, angkat kedua tangan untuk menetralkan. Buang nafas, turunkan. Tangan yang kiri di luar kaki kanan. Tangan kanan di belakang, tegak. Dengan kedua kaki yang simple, twisting kita simple, pastikan kalau simple, kita lakukan dengan benar. Perutnya digulung, lalu exhale putar. Nah, sadari, coba ya, nanti jadi quiz ya, pertanyaan ya. Ya. Pada saat twisting ini, tangan mana yang membantu lebih bekerja? Tapi pastikan bukan yang dari luar, tangan itu kan membantunya dari luar. Teruskan pakai nafas, puntir lagi. 5 nafas, 5 puntiran yang harus terjadi di dalam tubuh Anda. Nah, coba observasi, Anda memutar dari dalam, tapi dibantu oleh dari luar, dan tangan mana yang lebih bekerja membantunya. Itu kuis hari ini ya. Nanti aku tunggu jawabannya di WhatsApp semuanya. Tidak ada yang tidak boleh tidak menjawab. Tolehkan lagi kepalanya ke depan, kembali lagi ke tengah. Ya, itu kuis hari ini ya. Jadi di posisi tadi terakhir, yang kiri dan kanan, ya. Aku bertanya nanti ya, tangan mana yang bekerja lebih membantu untuk membantu puntiran itu? Jelas nggak pertanyaannya? Ya, oh, Komang lupa yang ini belum tadi ya. Seperti ini. Panjangkan seperti ini. Tadi yang belum kembali lagi yang ini ya. Ketinggalan. Ya. Aku melihat Komang, untung jadi lupa. Ya. Netralkan lagi kembali ke tengah. Angkat tangan kirinya ke atas dan buang nafas, silakan turunkan. Bagaimana rasanya setelah dipuntir-puntir? Semoga tulang punggungnya sudah menjadi lebih padat. Nah, lihat dulu ya. Berbaring pun juga memuntir ya. Jadi nanti pada saat berbaring, lihat dulu ya. 5 menit lagi waktu kita. Kaki kirinya di depan, kaki kanannya ditekuk, setekuk mungkin. Lihat dulu ya, lihat dulu. Tangan kanannya di lantai. Nah, poros kita adalah bahu. Nah, seluruh tangan yang menempel di lantai, bahu. Jadi punggung tangan, bahu, itu adalah poros kita. Nah, kaki kita ditarik sedekat mungkin dengan dada, lalu kemudian kita akan putar. Nah, tangan kita yang memegang lutut itu jangan lepas, terus pegang. Nah, kaki kita mungkin saja tidak menyentuh lantai, tidak apa-apa. Yang penting adalah tangan kiri kita membantu menyangganya. Dan poros ini tidak sampai terangkat. Sehingga twistingnya nanti di daerah sini akan terasa banget. Oke, dan kaki yang kiri adalah memanjang ke bawah. Lihat dulu ya posisinya ya. Nah, tugas Anda, sit bone ini adalah terus panjangkan ke sana, agar si rusuk kita tetap menjadi panjang. Karena kalau enggak kita akan gini. Kelihatan kan yang aku maksudnya? Aku tetap panjangkan. Kelihatan bedanya ya? Side body-nya tetap panjang. Dan nanti kalau kakinya nggak menempel, mungkin jari kakinya bisa menempel ke lantai. Lakukanlah itu. Tapi tangan ini tetap membantunya memagang. Sampai terasalah stretching-nya di daerah ini. Kelihatan ya? Jangan terjadi seperti ini. Aku nggak bisa nyontohinnya karena bahuku bisa sakit. Oke, lalu pada saat kembali ke tengah, bantu lagi, tetap dengan panjang, luruskan. Aku lakukan satu sisinya lagi ya, kaki yang ini flat, panjang. Pada saat menekuk, dia nggak boleh ikutan jadi pendek. Tangan kirinya rooting ke bawah, peluk sedekat mungkin, lalu aku putar. Sit bone ini terus aku panjangkan ke bawah, lalu kemudian mungkin hanya ini saja yang menempel di lantai, tapi ini tetap dipegang. Dipegang itu akan memberikan pijatan di sini. Enggak dipegang, Anda akan bisa sakit di sini.
Pilihan Anda ya. Kalau mau sakit jangan dipegang. Kalau nggak pengen sakit ya tinggal dipegang. Nah, terus panjangkan sit bone ini ke arah sana agar side body Anda tetap memanjang. Lehernya nanti berlawanan arah dengan kaki Anda. Lalu pada saat kembali, kaki kirinya kembalikan lagi ke tengah, pinggulnya kembalikan lagi ke tengah netral, baru nanti luruskan. Oke? Cukup jelas kah? Semoga cukup kebayang, tinggal dengarkan instruksi yang aku sampaikan ya, jangan lihat-lihat screen lagi. Kedua kaki luruskan ke depan, kaki kirinya dipanjangkan di bawah, lalu tekuk lutut yang kanannya di dada, dipeluk. Peluk dengan kedua tangan, Mbak Rahmi dipeluk dulu dengan kedua tangan sedekat mungkin. Sambil sit bone-nya tetap dipanjangin ke bawah. Inhale di sini, peluk lutut Anda ke dada Anda dengan kaki di bawah yang memanjang. Oke, buka tangan kanan ke samping. Seluruh bagian tangan yang menempel di lantai adalah pondasi. Telapak tangannya terbuka, Mbak Sonia. Nah, pastikan bahu kanan Anda tidak boleh terangkat kalau nggak pengen sakit bahu ya. Nah, terus pegang lutut kanannya sekarang dengan tangan kiri. Nah, sekarang pelan-pelan putarlah lututnya ke samping. Terus dipegang, jangan sampai lututnya menjauh. Nggak boleh menjauh, Mbak Rahmi. Lututnya nggak boleh menjauh. Lututnya diputar ke samping, tidak menjauh. Tadi aku contohkan tidak menjauh. Lututnya tidak boleh menjauh. Lututnya tetap di dada. Lututnya terus dipeluk di dada, tidak boleh jauh ke bawah. Nah, dan nanti yang kaku pastinya tidak akan nempel ke lantai, nggak apa-apa. Yang penting adalah dada kanan Anda tidak boleh terangkat, bahu kanan Anda tidak boleh terangkat. Dan sebenarnya di sini Anda perlu menyiapkan balok sebenarnya ya. Cuman Anda pertahankan dulu seperti ini agar Anda ngerti posisi kaki Anda itu. Jadi lututnya didekatkan di dada. Lututnya nggak boleh turun ke bawah, Mbak. Lututnya tetap di dada. Iya, diputar ke samping dengan lututnya tetap ditekuk. Nah, begitu. Nah, itu lututnya ke bawah lagi. Oke, tahan di situ ya. Oke, terasa? Lehernya jangan toleh kemana-mana, Mbak Sonia. Lehernya berlawanan dengan kaki. Nah, sit bone terus panjangin ke bawah. Kaki yang bawah sekarang rileks. Kaki yang bawahnya pointedkan ke bawah, panjangin. Nah, rasakanlah dari rusuk atas, rusuk tengah, rusuk bawah. Lalu pada saat lututnya tetap dipegang, pijatan bokongnya ada. Jadi kalau lututnya lepas dipegang sama Anda, itu akan menjadi terbalik rasanya. Good. Inhale berikutnya, pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Oke. Lalu kemudian turunkanlah kakinya gracefully ke bawah. Rasakan dulu sisi kaki Anda yang barusan di twisting ya. Tekuk lutut yang kanan. Tekuk lutut yang kiri, kaki kanannya tetap memanjang. Prinsip punggungnya tetap lurus sama ya walaupun kita berbaring. Tangan kirinya buka ke samping kiri, pastikan bahu kiri Anda tidak terangkat dari lantai. Lalu peganglah tangan lutut kiri Anda dengan tangan kanan. Pindahkan posisi tangannya untuk memegang lututnya dengan benar. Lalu pelan-pelan inhale di sini, rootingkan dulu itu bahu, exhale twistingkan. Lututnya tetap dipegang. Sedekat mungkin di mana lututnya pengen turun ke bawah, jangan diizinkan. Nah, itu lututnya Linda ke bawah sekali. Lututnya semakin turun dari pinggul. Nah, ulangi Linda dari awal, dekatkan lututnya dengan dada. Dekatkan lututnya dengan dada. Tahan di situ, buka tangannya. Dan pada saat berputar, pertahankan lutut itu dekat dengan dada, enggak boleh jauh dari dada. Karena jauh dan tidak dari dada tergantung peganganmu kok, bukan tergantung instruksi gurunya. Jadi tergantung apakah kamu mempertahankan lutut itu tetap dekat dengan dada atau kamu biarkan jauh. Bahunya nggak boleh terangkat. Kalau bahunya terangkat berarti kamu sudah kejauhan, Linda. Aku tadi sudah bilang bahu kanan, bahu kiri itu sebagai pondasi tidak boleh sampai terangkat. Oke. Lalu pantatnya tetap panjangkan ke belakang sehingga punggung Anda tetap memanjang. Lalu pelan-pelan silakan kembalikan lagi ke tengah. Anda semoga bisa mendapatkan ya sisi kiri dan kanan berbeda ya. Kerasa ya Mbak Rahmi sisi kiri dan kanannya berbeda. Luruskan kakinya ke depan pelan-pelan. Silakan luruskan kakinya. Ya, biarkan tergeletak apa adanya di lantai, goyang-goyang geletakkan apa adanya. Kedua tangan di samping kiri kanan terbuka ke atas. Silakan luruskan kembali kedua punggung Anda di situ ya setelah barusan kita twisting kan. Lehernya panjangkan dari bahu yang wrapping down.
Lalu kemudian bila Anda sudah merasakan seluruh fisikal tubuh Anda dengan baik, baru Anda pejamkan mata. Dan kembali pada saat Anda memejamkan